Selamat sore Pak dan juga Bang. Perkenalkan, saya bernama Yosefin Christian Siregar dengan NIM 11423. Ini saya akan memaparkan dan saya tugas kita sesi kedua. Jadi yang pertama bisa melihat kode yang sudah diberikan di modul dan sudah dikerjakan di sini ada file employee start atau saya mau bikin dari sini kalau 5 dan ini di sini ada kelas yang bernama employee dan juga ada ceknya. Ini sudah di declare sebelumnya void main-nya yang dimana ketika kita menjalankan code ini yang crawl adalah ID dan itu ada dan nama ya mana itu berasal dari kelas employee yang sudah dibahas dan uh, ada set ID yang berbeda dua ada juga set name kemudian anu dan juga ID yang bernilai dua itu akan ditampilkan di output digunakan fungsi brainnya. Kemudian sini juga kita bisa melihat di notebook string ada tipe data integer ini ada juga pas kita set dan juga nama yang kita set. Sini ada B-nya. Ini mirip seperti yang pertama tadi. Sini kita menambahkan kelas notebook yang berisi uh, string dan integer yang tadi. Ini berguna untuk ketika uh, kita bisa tahu bahwa ini meminimalisir nilai null di null. Di sini sudah dari class employee ada ID 2 dan yang bernama Natasha. Kemudian di sini di void main ini juga sudah dibuat dari kelas notebook ada di sini yang bernilai 2 juta dan sini ada fungsi print uh, untuk mencetak dan menampilkannya di bagian. Jadi jika kita mengeksekusi kode ini hasilnya adalah notebook name dan notebook price adalah 5 juta. Jadi, ini merupakan ini getter yang dideklarasi menggunakan keyword. Jadi, itu dengan nama properti yang diambil nilainya di bagian bold. Kita bisa melihat nama volume dari tipe data double. Lalu ada extend volume. Kelas, di sini ada kelas baru yang bernama volume kubus dan dia di extend dari volume. Dari kelas ini merupakan turunan kelas dari kelas volume, di mana kelas volume kubus ini akan di extend dari kelas volume. Ini ada tipe data double, override. Oke, lalu ada juga kelas volume balok, itu extend dari volume juga. Double panjang, lebar, dan tinggi. Baik, sama seperti yang di bawah ada komposisi. Kemudian di bagian ini adalah void main. Nah, ini udah dibikin, bisa dicetak itu dapat dari sebelumnya jari-jari dan jari-jari dikali tinggi ada sebenarnya ada balok dan ada untuk volume dari sisi mantu intinya ini pada kubus jadi ambil dari hitung volume pas hitung volume
volume balok yang dari kelas volume balok yang itu hitung panjangnya lebar kali tinggi dan juga itu volume untuk volume silinder juga. Jadi ketika kita jalankan, ini merupakan hasil volume dari kubus balok dan juga silinder. Dan ini merupakan konsep polimorfisme. Ini lanjutannya, ini ada parent class-nya, ini ada fungsi yang akan dipakai, ini child class-nya yang sama seperti dari parent class-nya juga. Dan ketika kita ingin uh, menjalankan ini, lanjut dengan persegi. Di sama seperti sebelumnya ada kelas yang persegi, memiliki data double. Nah, di sini ada void main. Yang dimana void main ini uh, memiliki fungsi print sebelum membuat objek. Itu pertama 5 persegi. Ini kita mencari itu mas. Di jalankan sebelum membuat objek, setelah membuat objek jumlah persegi yang dibuat dua, yaitu P1 dan P2. 11 persegi P1 sama dengan 20. 11 persegi P2. Sedangkan dari sisi kali sisi itu merupakan jumlah, itu merupakan fungsi untuk mencari luas persegi. Ya, ini kita membahas enumerasi ini untuk mendefinisikan tipe data yang terdiri dari nilai-nilai tetap. Ini sangat berguna untuk memetakan kumpulan nilai yang terbatas dan dikenal. Jadi di sini ada banyak case. Case di cek iman, ini ada slip case. Nah, lihat algoritmenya. Dan kita mungkin menampilkan ini. Ini akan sama seperti yang ada di modul. Dalam perjalanan, paket sudah terkirim, status pengiriman belum dikirim, dalam perjalanan terkirim dan juga gagal. Lanjut ke bagian status ini. Merupakan contoh enum dengan anggota dan metode. Mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Ini ada enum status pengiriman yang belum dikirim, dalam perjalanan terkirim dan gagal. Ada finalnya properti pada enum, ini ada abstrak enum, metode pada enum juga ada, fungsinya dan void-nya. Di sini dia akan menampilkan status saat ini dan juga progres saat ini dalam pengiriman. Sedang dalam perjalanan dan juga pakai sudah berkirim. Jadi status saat ini sedang dalam perjalanan, progres saat ini adalah 50. Lalu ke bagian hewan. Ini contoh dari abstrak class. Di sini ada abstrak class yang di hewan. Abstrak class ini biasanya digunakan sebagai kategori.
dan seringkali berisi deklarasi metode yang belum diimplementasikan. Kata lain, body abstrak. Kelas lain yang mewariskan abstrak kelas ini harus mengimplementasikan metode yang belum diimplementasikan. Yang void flora, void bernapas, ada kelas kucing dan istri dari hewan, dan dengan polimorfi sebelumnya, sama dengan anjing juga dari void ini. Jadi, di sini bakalan ada eh, Timbangnya hewan sedang bernafas. Hewan sedang bernafas. Dan panik. Dalam Dart, interface tidak dideklarasikan secara eksplisit seperti di beberapa bahasa pemrograman lainnya. Kelas secara otomatis bisa berperan sebagai interface. Nah, di sini ada kelas kendaraan, void maju, void mundur, itu merupakan metode yang harus diimplementasikan. Ada kelas mobil yang mengimplementasikan interface. Kendaraan, beda yang juga mengimplementasikan interface. Jadi, ini merupakan void main. Jadi, mobil maju, mobil mundur. Nah, mobil bergerak maju, mobil bergerak mundur, sepeda bergerak maju, dan sepeda bergerak. Ya, seperti yang tadi dulu. Ini merupakan contoh lain dari kelas kendaraan tadi ya. Nah, kita ya, car is starting. Dalam Dart, mission adalah cara untuk menambah kelas ke kelas lain tanpa menggunakan pewarisan. Di sini ini memungkinkan Anda untuk di beberapa bagian kelas yang Oke, jadi ada misi itu di code di close tadi. Kita selanjutnya Firebird, mission variable, walkable, password, flyable, and walkable. Kita ada muncul seperti flying, walking, creep, curve dari ya dalam file ini adalah faktor constructor konstruktor digunakan untuk mengontrol bagaimana instansi dari sebuah kelas tersebut. Dengan menggunakan faktor konstruktor, kita bisa mengembalikan objek yang sudah ada. Jadi secara personal, kita bahkan mengembalikan instansi dari kelas animals. Ini ada form, dan juga ini adalah tulis. Merupakan variable main di mana ketika kita ingin kan, this animal is a dog, this animal is a cat, this animal is a dan outputnya karena animal unknown adalah animal yang dimana itu adalah horse, tidak diketahui. Nah, hewan itu tidak diketahui. Yang diketahui hanya dog dan ini. Selanjutnya contoh generic class. Ini adalah bagaimana kita dapat membuat kelas dengan generic type sehingga kelas tersebut bisa akan untuk berbagai tipe data. Di file box, class box, oke, put, get, dan ini adalah
Hasilnya adalah 1, 2, 3, dan itu berasal dari integer box get dan juga string box. String box ini hello world dan integer itu satu. Nah, ada find middle. Ini contoh generic function. Ini kita bisa membuat generic function. Jadi fungsi generic function dan dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Ini mengambil dari sini. Ini mirip seperti array. Ya, dari interface. Kita bisa menggunakan generic untuk membuat antarmuka yang dapat diimplementasikan oleh tools lain tipe tertentu. Ini ada ya, here, get value, get key. Yang string pair, implement, get value pair, sebagainya ini adalah override. Hasilnya ini H value 30 mirip seperti yang ada di mobil. Lanjut pada bagian number box. Ini contoh generik dengan batasan atau type constraint. Constraint. Kita bisa membatasi tipe yang diizinkan untuk tipe generik menggunakan kata kunci extend. Tentunya seperti berikut. Ini adalah 100 dan juga 50 momen. Nah, itu berasal dari void main yang dimana integer box yang tambah 100 dan juga di box 50 momen. Ya, jadi ini fitur ini digunakan untuk mewakili nilai yang belum tersedia saat ini, tapi akan tersedia di masa mendatang. Contoh sudah. Jadi, sebenarnya mengambil pesan pesan diterima itu copy dan pesan pengambilan pesan selesai. Jadi di sini ada proses jam. Durasinya sebanyak 2 detik. Eh, dan dua ini wait. Itu adalah cara yang lebih sederhana untuk menulis kode sinkron yang tidak data dasar yang diambil menampilkan skin pesanan 1, 2, 3 semua selesai semua. Jadi di sini ada delay ya yang berdurasi 1 detik per pesawat. Dan ada juga stream yang digunakan untuk menangani serangkaian data yang datang secara berulang. Stream lebih ketika kita perlu menangani banyak event data yang datang secara bertahap. Stream itu contoh dari count stream. Baik,
mulai pengambilan kesalahan, selesai. Itu merupakan bagian dari feature. Nilai yang sebenarnya belum diterapkan, tapi akan terjadi di masa depan. Mungkin itu saja kan. Saya minta maaf. Nah, saya kasih. Saya sudah sedikit. Oke,